Bayangkan seorang pria yang begitu membenci agama sampai dia rela mengambil pedangnya dan pergi dengan sengaja untuk membunuh pimpinan agama itu. Dia adalah salah satu penindas terberat, penyiksa yang paling kejam. Tapi di tengah perjalanan, hidupnya berubah dalam hitungan menit. Dan lelaki itu, dia tidak hanya jadi pengikut. Dia menjadi pemimpin yang mengubah dunia. Namanya Umar bin Khattab Al-Faruq, si pembeda antara benar dan salah. Kisah transformasi paling mengguncang dalam sejarah manusia. Dan inilah ceritanya. Tahun 610 Masehi, sebuah kota gurun bernama Mekah. Seorang pria muda bernama Umar ibnu Khattab lahir di keluarga pejabat tinggi Quraisy. Dia dididik dengan baik, kuat dalam peperangan, jago di pacuan kuda, dan ahli dalam gulat. Singkatnya, dia adalah representasi sempurna dari budaya Arab pra-Islam yang keras dan maskulin. Tapi kemudian, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya di kota itu. Seorang lelaki bernama Muhammad mulai berdakwah, mengajarkan tentang Tuhan yang satu, meninggalkan dewa-dewa batu yang telah menjadi identitas keluarga Quraisy selama ratusan tahun. Bagi Umar, ini adalah pengkhianatan total. Umar melihat agama baru ini sebagai racun yang memecah belah persatuan Quraisy. Dan dia tidak akan berdiam diri. Dia memutuskan untuk menjadi pemburu muslim paling kejam di Mekah. Kebencian Umar kepada Islam dan Muhammad sama intensnya dengan Abu Jahal, musuh terburuk Islam saat itu. Dia bukan sekadar lawan biasa. Dia adalah penyiksa sistematis. Dia menangkap muslim di jalan-jalan Mekah, mengusir mereka, dan terkadang melakukan kekerasan fisik. Beberapa sumber sejarah mencatat bahwa dia bahkan merekomendasikan kepada para pemimpin Quraisy bahwa Muhammad harus dibunuh. Kenapa Umar begitu membenci Islam? Pertama, dia adalah tradisionalis. Sistem kepercayaan lama adalah identitasnya, dan Muhammad datang mengancam segalanya. Kedua, dia khawatir tentang persatuan suku Quraisy. Dalam budaya Arab, kebersamaan suku adalah segalanya. Agama baru ini membagi keluarga, membagi loyalitas. Dan Umar tidak bisa menoleransi itu. Ketika sekelompok muslim memutuskan untuk bermigrasi ke Abyssinia, Ethiopia, untuk menghindari penganiayaan, Umar melihat itu sebagai kesempatan emas. Dia berpikir, jika aku membunuh Muhammad, semua ini akan berakhir. Quraisy akan bersatu, agama lama akan bertahan, aku akan menjadi pahlawan. Dan itulah mengapa suatu hari Umar mengambil pedangnya, mengambil niatnya, dan pergi dengan tujuan membunuh Muhammad. Tapi apa yang terjadi selanjutnya akan mengubah sejarah dunia selamanya. Ketika Umar dalam perjalanan menuju rumah Nabi Muhammad dengan pedangnya, dia bertemu dengan seseorang yang akan mengubah segalanya. Seseorang yang sama sekali tidak menghalanginya, tapi malah menyuruhnya pulang dulu ke rumahnya sendiri. Apa yang bisa membuat seorang pembunuh berubah pikiran dalam hitungan detik? Dalam perjalanannya menuju tempat Nabi Muhammad, Umar bertemu dengan seorang lelaki bernama Nuaim ibn Abdullah. Nuaim melihat wajah Umar dan langsung tahu ada yang salah. Dia bertanya, "Kemana Umar?" Umar menjawab dengan tegas, "Aku akan membunuh Muhammad. Dia telah membagi Quraisy, menghina dewa-dewa kita, dan mempermalukan keturunan kita." Saat itulah Nuaim berkata sesuatu yang sangat cerdas. "Menurutmu, keluarga Banu Abdul-Manaf akan membiarkanmu hidup jika kau membunuh Muhammad. Muhammad adalah bagian dari suku mereka. Mengapa kau tidak pulang dulu dan mengurus keluargamu sendiri?" Kata-kata itu menembus hati Umar. Dia belum tahu bahwa Nuaim sendiri, sahabatnya, telah menjadi muslim tanpa memberitahunya. Umar membalikkan arah, dia pergi ke rumahnya. Dan di sana, dia menemukan sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Adiknya bernama Fatimah dan suaminya. Mereka telah menjadi muslim. Mereka sedang membaca Quran bersama guru mereka. Ketika Umar mengetahui apa yang mereka lakukan, dia menjadi marah. Dia mulai bertengkar dengan mereka. Kemudian, dalam ledakan amarah, dia menampar adiknya sendiri hingga mulutnya berdarah. Tetapi kedua saudara kandungnya tidak menyerah. Mereka berkata kepadanya,
Kamu bisa membunuh kami, tapi kami tidak akan meninggalkan Islam. Melihat adiknya yang berdarah, tetapi tetap tenang dan yakin, sesuatu dalam hati Umar mulai melunak. Dia bertanya dengan halus, "Apa yang sedang kalian baca?" Adiknya menjawab, "Pertama, cuci dirimu. Tidak ada yang najis dapat menyentuh firman Allah." Umar pergi, membersihkan dirinya, kemudian kembali dan meminta untuk membaca Quran. Adiknya memberikan padanya surat Taha. Ketika Umar menyelesaikan membaca ayat-ayat itu, dia menangis. Dia keluar dari rumah dan pergi langsung ke tempat Nabi Muhammad dengan pedang yang sama yang dia bawa untuk membunuh Nabi, tetapi kali ini dengan niat yang berbeda. Ketika Umar memasuki masjid dengan pedangnya, para sahabat Nabi langsung takut. Mereka pikir Umar datang untuk bunuh. Ketika Umar masuk ke tempat Nabi Muhammad bersama para sahabatnya, mereka segera mengurung diri. Tapi Nabi Muhammad yang sudah mengetahui melalui inspirasi ilahi, biarkan dia masuk. Dan Umar, dengan lutut yang goyah, menyerahkan pedangnya kepada Nabi dan mengucapkan syahadah dengan suara yang jelas. Begitu Umar menjadi muslim, para sahabat mulai berani keluar dari persembunyian mereka. Sehari-harinya, mereka melakukan salat di tempat rahasia. Umar memutuskan, "Mengapa kita harus bersembunyi?" Dia langsung pergi ke Masjidil Haram, tempat suci tertinggi Quraisy, dan mulai melakukan salat secara terbuka di hadapan para musuh Islam yang paling kuat. Abu Jahal dan Abu Sufyan hanya bisa melihatnya dengan mata melotot. Umar bahkan menantang siapapun yang berani mengusik Muslim untuk datang dan melawannya. Tidak ada yang berani. Dalam waktu singkat, kehadiran Umar mengubah cara Muslim mempraktikkan agama mereka. Dari persembunyian, mereka menjadi terbuka. Dari takut, mereka menjadi berani. Tahun demi tahun berlalu. Umar menjadi salah satu jenderal paling berbakat Nabi Muhammad. Di setiap pertempuran, dia memimpin dengan strategi yang cemerlat dan keberanian yang tak tertandingi. Ketika Nabi Muhammad wafat, Umar menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Dan di tahun 634 Masehi, Umar ibnu Khattab dipilih sebagai khalifah kedua. Inilah saatnya Umar menunjukkan mengapa transformasinya bukan hanya perubahan agama, tetapi perubahan kepemimpinan. Jika Anda tertarik mempelajari lebih lanjut tentang transformasi spiritual dan kepemimpinan visioner dalam Islam, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk video-video selanjutnya. Bagikan juga pemikiran Anda tentang Umar bin Khattab di kolom komentar di bawah